Ayahku mendorongku hingga jatuh dari tangga dan berkata, "Singkirkan anak itu, nikmati cerita baruku." Pada tanggal 19 September, ayahku mencengkeram kedua bahuku di puncak tangga di rumah keluarga kami di Jalan Kenanga, Jakarta Selatan. Putriku yang berusia 4 bulan, Rina, ada dalam gendonganku. Dia mendorongku ke belakang karena aku menolak menyerahkan bayiku kepada kakak laki-lakiku, seolah-olah dia adalah perabot yang bisa dipinjam seseorang dan tidak pernah dikembalikan. Aku meraih pegangan tangga dengan satu tangan. Aku memutar seluruh tubuhku mengelilingi Rina seperti cangkang pelindung, dan aku meluncur turun 3 anak tangga dengan punggungku, karpet membakar baju hingga menembus kulit. Pergelangan tanganku tertekuk ke samping. Putriku menjerit, dan ayahku, Hendra Wijaya, berdiri di puncak tangga itu dan berteriak kepadaku bahwa warisan itu milik kakakku, dan aku harus menyingkirkan anak itu. Itu adalah kalimat nyata dari kehidupan nyataku. Terkadang di malam hari, aku masih tidak percaya kalimat itu keluar dari mulut ayahku sendiri. Namaku Sari, umurku 31 tahun. Aku bekerja sebagai perawat gigi di sebuah klinik di Jalan Fatmawati, Jakarta. Aku membayar sewa rumahku sendiri. Aku mengurus pajakku sendiri. Dan aku belum pernah meminta 1 rupiah pun kepada orang tuaku sejak aku berusia 19 tahun. Dan entah bagaimana di mata keluargaku, aku tetap tidak pernah cukup baik. Tumbuh besar di rumah keluarga Wijaya berarti mempelajari satu aturan sejak dini. Kakak laki-lakiku, Budi, tidak pernah salah. Dan aku tidak pernah benar. Dan ini bukan hal yang halus. Ketika Budi berusia 16 tahun, orang tuaku membelikannya mobil Toyota Fortuner baru, merah mengkilap, langsung dari dealer. Lengkap dengan pita besar di kap mesinnya, seperti iklan mobil. Ketika aku berusia 16 tahun, aku mendapatkan sepeda gunung bekas Budi, yang roda depannya bengkok dan selalu menarik ke kiri begitu keras, sehingga kau akan berpikir, sepeda itu juga mencoba melarikan diri dari keluarga ini. Aku mengendarai sepeda bengkok itu ke pekerjaan pertamaku, di sebuah kedai yogurt beku di Blok M, dan berkata pada diriku sendiri bahwa itu membangun karakter. Budi kuliah di universitas swasta mahal di Jakarta. Orang tuaku menanggung setiap sen, hampir 900 juta rupiah selama 4 tahun. Aku kuliah di Akademi Keperawatan biasa dan mengambil pinjaman mahasiswa sebesar 450 juta rupiah, yang masih aku cicil sampai sekarang. Ketika aku bertanya kepada ayahku mengapa ada perbedaan, dia menatap mataku tepat di meja makan hari Minggu dan berkata bahwa Budi memiliki lebih banyak potensi. Begitu saja, seolah-olah dia sedang mengomentari cuaca. Dan kau tahu bagian terburuknya. Untuk waktu yang lama, aku mempercayainya. Itulah dampak menjadi anak yang tak terlihat. Kau tidak menyadari bahwa kau tidak terlihat sampai seseorang akhirnya melihatmu. Seseorang itu adalah Dimas, suamiku. Kami bertemu di acara barbeque teman di Depok ketika aku berusia 26 tahun. Dimas adalah mekanik mesin diesel di sebuah bengkel truk. Tangannya kasar seperti amplas, hatinya selembut mentega. Pertama kali dia datang menemui orang tuaku, dia mengenakan kemeja rapi dan membawakan ibuku sebuket bunga tulip yang dia beli di toko bunga di Kemang. Ibuku, Ibu Wati, memandangnya seolah-olah dia telah membawa oli mesin ke dalam jiwanya yang suci. Ayahku menjabat tangannya seperti cara kau menjabat tangan seseorang yang mencoba menjual asuransi yang tidak kau butuhkan. Dalam keluargaku, Dimas melakukan 2 dosa yang tak termaafkan. Dia tidak kaya, dan dia memperlakukanku seolah aku berharga. Keduanya tampaknya menyinggung perasaan mereka. Kami menikah di kantor urusan agama, KUA, di Jakarta Timur. Upacara kecil, 12 orang. Hari terbaik dalam hidupku. Dan Mei lalu, putri kami Rina lahir di Rumah Sakit Umum Pusat. Berat 3,4 kilogram, rambut hitam lebat, dan sepasang paru-paru yang bisa menggetarkan jendela di bangsal bersalin. Dia sempurna. Dia memang sempurna. Orang tuaku hampir tidak mengakui keberadaannya.
Ibu Wati mengirim pesan singkat yang bertuliskan, "Selamat," dengan titik di akhir. Bahkan bukan tanda seru. Ayahku tidak menelpon sama sekali. Budi, yang tinggal di ruang bawah tanah rumah orang tuaku saat itu, karena istrinya Siska telah meninggalkannya 5 bulan sebelumnya, hanya mengirim 1 emoji jempol. 1 emoji untuk anak pertamaku. Aku menangkap layar pesan itu karena sejujurnya, itu hampir lucu. Kau tahu, kau berada di urutan bawah daftar prioritas keluarga ketika pengumuman kelahiranmu mendapat reaksi yang lebih sedikit daripada kupon diskon minimarket. Tapi ada satu orang di keluarga Wijaya yang akan sangat peduli. Nenekku, Nenek Yati, ibu ayahku. Dan jika kau ingin memahami semua yang terjadi, uangnya, kebohongannya, tangganya, saat pintu depan itu terbuka, kau perlu memahami Nenek Yati terlebih dahulu. Nenek Yati adalah jenis wanita yang membangun sesuatu dengan tangan kosong dan keras kepala. Mulai usia 40-an, dia membeli properti kontrakan di seluruh Jabodetabek, satu persatu, memperbaikinya sendiri, menyewakannya. Pada saat dia berusia 75 tahun, dia memiliki 6 unit properti, 3 ruko yang tersebar antara Jakarta Selatan, Tangerang, dan Bogor. Secara keseluruhan, nilainya sekitar 28 miliar rupiah. Dia tidak memamerkannya. Dia mengendarai mobil Kijang tua yang sama selama 11 tahun dan masih menggunting kupon diskon untuk sabun cuci piring. Tapi wanita itu telah membangun kekayaan nyata yang kokoh bata demi bata, penyewa demi penyewa. 3 tahun lalu, ayahku memindahkan Nenek Yati ke Panti Vreda Senja Indah. Dia memberitahu seluruh keluarga bahwa nenek menderita demensia parah. Katanya dia tidak bisa mengingat nama, tidak bisa mengatur uang, tidak bisa dipercaya sendirian lagi. Dia mengatakannya dengan otoritas yang begitu tenang, sehingga tak satu pun dari kami mempertanyakannya. Aku malu akan hal itu sekarang. Seharusnya aku berkunjung. Seharusnya aku mengangkat telepon dan menelepon fasilitas itu sendiri. Tapi aku berusia 28 tahun. Bekerja penuh waktu merencanakan pernikahan, dan aku mempercayai ayahku. Itu adalah kesalahan terbesarku. Hendra menjadi manajer tunggal properti Nenek Yati, rekening banknya, surat kuasanya, semuanya. Dia menjadi penjaga gerbang antara nenekku dan dunia luar. Dan selama 3 tahun, itulah tepatnya yang dia inginkan. Kemudian, di pertengahan Agustus, ayahku mengadakan pertemuan keluarga di rumah Jalan Kenanga. Dia bilang itu tentang harta warisan Nenek Yati. Dia bilang itu penting dan semua orang harus ada di sana. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa pada akhir percakapan itu, dia akan memintaku melakukan sesuatu yang begitu keterlaluan, begitu benar-benar gila, sehingga aku akan menyadari orang tuaku tidak hanya lebih menyukai kakakku daripada aku. Mereka bersedia mengorbankan anakku untuknya. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan tombol berlangganan dan beritahu saya di kolom komentar dari mana Anda menonton dan jam berapa sekarang. Saya membaca setiap komentar dan itu sangat berarti bagi saya. Sekarang, kembali ke apa yang terjadi. 14 Agustus, malam yang lembab. Jenis malam di mana udara menempel di kulitmu bahkan sebelum kau keluar dari mobil. Dimas dan aku pergi ke rumah Jalan Kenanga setelah aku menyelesaikan shiftku di klinik gigi. Kami menitipkan Rina pada Ibu Dimas di Bekasi. Sesuatu tentang suara ayahku di telepon memberitahuku bahwa ini tidak akan menjadi makan malam keluarga yang santai. Aku ingin tanganku bebas dan kepalaku jernih. Rumah itu berbau seperti semur daging buatan Ibu Wati dan cairan pembersih lantai, 2 aroma khas ibuku. Kau selalu bisa mengetahui suhu emosional rumah tangga Wijaya dari apa yang dimasak Ibu Wati. Semur daging berarti dia sedang tampil. Dia ingin malam ini terasa normal, seperti keluarga yang baru saja duduk untuk bicara. Padahal tidak. Hendra duduk di ujung meja makan dengan map coklat di depannya. Ibu Wati berdiri di dekat meja dapur dengan tangan bersilang seperti penjaga. Dan Budi duduk di kursi sudut,
tampak seperti pria yang belum tidur selama 6 bulan. Yang sejujurnya mungkin memang begitu. Rambutnya berminyak, kemejanya ada noda di kerah. Ini adalah pria berusia 35 tahun yang telah menjadi hantu bagi dirinya sendiri karena pilihannya sendiri. Dan dia masih tidak bisa melihatnya. Ayahku membuka map coklat itu dan membeberkan semuanya. Dia berkata, "Surat wasiat Nenek Yati berisi klausul khusus. Cucu yang menjadi pengasuh utama anak di bawah umur akan menerima rumah keluarga di Jalan Kenanga senilai 5,5 miliar rupiah plus 70% dari seluruh portofolio properti. Cucu tanpa anak akan mendapatkan sisa 30%. Karena aku memiliki Rina, aku memenuhi syarat untuk rumah dan bagian yang lebih besar. Budi tidak." Dan kemudian, Hendra mengucapkan kata-kata yang mengubah segalanya. Dia memberitahuku bahwa aku punya 2 pilihan. Entah aku bisa menandatangani hak asuh sementara Rina kepada Budi, menjadikan Budi cucu yang memenuhi syarat di bawah surat wasiat, atau aku bisa menandatangani dokumen terpisah, melepaskan seluruh klaim warisanku. Bagaimanapun, Budi akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Katanya, pantas. Aku benar-benar tertawa. Bukan karena itu lucu, tapi karena otakku benar-benar tidak bisa memproses apa yang baru saja ku dengar. Ayahku, ayah kandungku sendiri, memintaku menyerahkan bayi 4 bulanku kepada kakakku, pria berusia 35 tahun yang tinggal di ruang bawah tanah. Seorang pria yang istrinya, Siska, pergi 7 bulan lalu karena dia menghabiskan 1 miliar rupiah untuk judi slot online dan perjalanan akhir pekan ke kasino di luar negeri. Seorang pria yang skor kreditnya hancur lebur. Dan aku hanya tahu itu karena Siska menyebutkannya padaku saat kami berbicara setelah dia pergi. Gagasan perencanaan keuangan Budi adalah berharap putaran judi berikutnya akan membayar tagihan listriknya. Dan sekarang, dia seharusnya menjadi pengasuh utama seorang bayi. Ibu Wati langsung menyela. Dia meletakkan tangannya di lenganku. Gerakan yang dia lakukan ketika dia ingin kau berpikir dia lembut, tapi sebenarnya dia hanya menahanmu. Dan dia memberitahuku ini bukan tentang aku. Dia bilang Budi lebih membutuhkan ini. Dia bilang aku punya Dimas. Aku punya pekerjaanku. Aku punya stabilitas. Budi tidak punya apa-apa. Dan keluarga, katanya. Menjaga keluarga. Aku menatap ibuku, dan aku berpikir, kau tidak pernah sekalipun menjagaku. Tidak ketika aku butuh kawat gigi di usia 14 tahun, dan kau bilang kita tidak mampu membelinya. 2 bulan sebelum kau membelikan Budi PlayStation terbaru. Tidak ketika aku lulus dari sekolah perawat, dan kau lupa datang karena ban mobil Budi kempes, dan entah bagaimana itu adalah keadaan darurat yang butuh 2 orang. Kau tidak pernah sekalipun mengutamakanku. Tapi sekarang, aku seharusnya menyerahkan anakku karena keluarga menjaga keluarga. Dimas, yang berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat dan rahangnya semakin mengeras setiap menit, mengucapkan tepat 4 kata. Dia memberitahu mereka, kita pulang sekarang. Dan kami pergi. Dia tidak menaikkan suaranya. Dia tidak membanting apapun. Dia hanya meletakkan tangannya di punggungku dan membawaku keluar pintu. Itulah Dimas. Tenang saat aku tidak bisa tenang. Seharusnya itu menjadi akhir dari segalanya. Tapi keluarga Wijaya tidak percaya pada akhir cerita. Mulai pagi berikutnya, ponselku menjadi senjata. Ibu Wati mengirim pesan setiap hari. Pesan panjang yang penuh rasa bersalah tentang pengorbanan dan kesetiaan, dan bagaimana aku memecah belah keluarga. Hendra meninggalkan pesan suara, pendek, dingin, terkontrol. Dia bilang aku punya waktu sampai 19 September untuk membuat keputusan yang tepat. Dia bilang jika aku tidak bekerja sama, dia akan membuat segalanya menjadi sangat sulit. Dia tidak menjelaskan apa artinya itu. Dia tidak perlu. Ponselku berbunyi terus-menerus,
sehingga Dimas bertanya apakah aku mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Antara novel Rasa Bersalah harian Ibu Wati, ancaman pesan suara Hendra, dan satu emoji sedih budi per malam, aku punya lebih banyak notifikasi daripada remaja yang sedang jatuh cinta. Budi mulai mengirim pesan secara terpisah juga. Pesan setengah memohon yang menyedihkan. Satu pesan mengatakan dia akan merawat Rina dengan sangat baik. Pesan lain mengatakan dia hanya butuh warisan itu untuk bangkit kembali. Seolah bayi adalah anak tangga. Seolah putriku adalah alat untuk pemulihannya. Tapi inilah yang benar-benar mulai menggangguku. Aku berkendara melewati rumah Jalan Kenanga suatu sore minggu itu. Dan sesuatu menarik perhatianku. Ayahku, seorang manajer fasilitas di sebuah kampus swasta di Jakarta, mungkin berpenghasilan 300 juta rupiah setahun, sedang berdiri di jalan masuk di samping mobil Mitsubishi Pajero Sport baru. Mobil itu harganya sekitar 600 juta rupiah. Dan melalui jendela depan, aku melihat dapur memiliki meja baru, sepertinya marmer kuarsa. Jelas bukan keramik tua retak tempat aku makan sereal saat kecil. Dari mana uang itu berasal? Aku menyimpan pertanyaan itu di sebuah kotak di belakang pikiranku. Itu akan menjadi masalah nanti, jauh lebih besar dari yang aku tahu. Dimas ingin pergi ke sana dan menghadapi Hendra sendiri. Aku menghentikannya, bukan karena aku meragukan Dimas, tapi karena aku tahu ayahku. Jika Dimas kehilangan kesabaran bahkan sekali saja, Hendra akan menelpon polisi, bermain sebagai korban, mengajukan laporan. Ayahku tidak bodoh, dia penuh perhitungan. Dan satu-satunya cara mengalahkan kalkulator adalah dengan matematika yang lebih baik. Minggu itu, aku mengumpulkan setiap dokumen dengan namaku di atasnya. Rekening koran, surat asuransi, sewa rumah kami, akta kelahiran Rina, buku nikahku. Aku membeli kotak berangkas tahan api kecil di toko alat tulis seharga 500.000 rupiah, dan aku memasukkan salinan semuanya ke dalam. Aku berharap seseorang memberitahuku untuk melakukan itu saat berusia 20 tahun. Kau tidak berpikir kau butuh jejak dokumen sampai hari di mana kau sangat membutuhkannya. Aku siap memutus hubungan dengan mereka semua, mengganti nomorku, memblokir setiap orang bermarga wijaya di ponselku, dan membesarkan putriku dengan tenang. Tapi kemudian pada tanggal 26 Agustus, aku mendapat telepon dari seorang wanita bernama Suster Nurul. Dia adalah perawat di Panti Vreda Senja Indah, tempat nenekku, Nenek Yati, telah dikurung selama 3 tahun. Apa yang dikatakan Nurul membuatku sadar, pertarungan warisan itu hanyalah permukaannya saja. Di bawahnya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Suster Nurul telah bekerja di Senja Indah selama sekitar 6 bulan. Dia adalah perawat terdaftar, berbicara dengan suara tenang dan hati-hati. Jenis orang yang memilih setiap kata sebelum mengucapkannya. Dia memberitahuku bahwa dia menemukan nomorku di formulir kontak darurat lama yang diisi nenekku bertahun-tahun lalu sebelum Hendra mengambil alih segalanya. Dia bilang dia khawatir tentang situasi perawatan nenekku, khususnya tentang pembatasan yang diberlakukan Hendra padanya. Dan kemudian, dia mengatakan sesuatu yang membuatku menepikan mobilku ke bahu jalan Fatmawati dan hanya duduk di sana dengan mesin menyala. Dia memberitahuku bahwa nenekku tidak menderita demensia parah. Aku duduk di sana selama mungkin 30 detik, tidak bernapas. 3 tahun. 3 tahun. Keluargaku memberitahuku Nenek Yati sudah hilang ingatan, bahwa dia tidak bisa mengingat wajah, tidak bisa mengikuti percakapan, tidak bisa berfungsi. Dan sekarang seorang perawat memberitahuku, itu bohong. Nurul menjelaskan bahwa ketika dia mulai di Senja Indah pada bulan Maret, staf memberinya pengarahan tentang berkas Nenek Yati. Pasien demensia, bingung, rentan terhadap tuduhan paranoid tentang keluarganya, protokol standar, batasi stimulasi, batasi pengunjung sesuai instruksi pemegang surat kuasa, dan alihkan perhatian ketika dia menjadi gelisah. Tapi Nurul tidak bisa mencocokkan berkas itu dengan wanita yang sebenarnya dia temui.
Karena Nenek Yati menjalankan turnamen catur di ruang rekreasi setiap Selasa dan menang hampir setiap minggu. Dia mengatur klub buku hari Kamis dengan 9 anggota tetap. Dia sudah setengah jalan membaca biografi tebal tokoh nasional dan memiliki pendapat tentang pasar saham yang lebih tajam daripada kebanyakan penasihat keuangan yang pernah kutemui. Dia memberitahu Nurul bahwa siapapun yang tidak memiliki setidaknya sedikit investasi reksadana, dalam kata-kata persisnya, membuang uang di trotoar. Hendra memberitahu seluruh keluarga bahwa ibunya tidak bisa mengingat namanya sendiri. Hal pertama yang dikatakan Nenek Yati kepada Nurul pada hari mereka bertemu adalah saldo tepat rekening tabungannya sampai ke sen terakhir. Wanita ini lebih tajam daripada gunting dapur baru. Dan ayahku membuat seluruh dunia percaya dia sudah gila. Begini cara Hendra melakukannya. Langkah demi langkah, seperti buku panduan untuk menghapus seseorang. Pertama, dia mengambil ponsel Nenek Yati, memberitahu staf bahwa itu terlalu menstimulasinya. Kedua, dia mengajukan dokumen surat kuasa dan mendaftarkan dirinya sebagai satu-satunya pengunjung resmi. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya tanpa izin tertulisnya. Ketiga, dan ini adalah bagian yang membuat perutku mual setiap kali memikirkannya, dia memberitahu staf perawat bahwa Nenek Yati menderita episode paranoid sebagai bagian dari demensianya. Jadi, ketika Nenek Yati memberitahu perawat bahwa putranya mencuri uangnya, mereka tidak menyelidikinya. Mereka mencatatnya sebagai gejala. Mereka menepuk tangannya dan mengalihkan pembicaraan. Seorang wanita mengatakan kebenaran, dan tidak ada yang percaya karena putranya sendiri telah melebelinya gila. Nenek Yati mencoba mencari bantuan. Dia meminta anggota staf untuk menelpon seseorang untuknya. Dia meminta mereka mengirim surat, tapi dia tidak menghafal nomor siapapun karena sejujurnya, siapa yang menghafal nomor di zaman sekarang? Semuanya ada di ponsel yang diambil Hendra. Dia juga tidak tahu alamat baruku karena aku pindah setelah menikah dengan Dimas. Dan ketika pemegang surat kuasamu telah memberitahu fasilitas bahwa kau paranoid dan delusi, kata-katamu berhenti bermakna. Kau menjadi wanita yang berteriak di ruang kedap suara selama 3 tahun. Nurul berbeda karena dia masuk dengan mata segar. Dia belum dilatih dengan versi realitas Hendra. Dia melihat wanita berusia 81 tahun menjalankan klub buku, melontarkan lelucon tentang makanan kantin, dan mengatur malam permainan. Dan kemudian dia melihat bagan medis yang mengatakan penurunan kognitif parah. Dua gambar itu tidak cocok. Dan sebagai tenaga medis, Nurul memiliki kewajiban moral dan etika. Jika dia mencurigai adanya penyalahgunaan atau penelantaran lansia, dia harus bertindak. Jadi, dia menggali formulir kontak darurat lama itu dari lemari arsip, menemukan nomorku, dan menelpon. 2 hari kemudian, pada pagi yang tenang, ketika aku tahu Hendra akan bekerja, aku pergi ke Senja Indah. Aku masuk di meja depan, dan Nurul mengantarku menyusuri lorong sepi ke kamar 14B. Nenekku sedang duduk di kursi berlengan biru di dekat jendela, membaca novel misteri perpustakaan dengan sampul yang sudah retak. Dia terlihat lebih kurus dari yang kuingat, lebih kecil, tapi matanya sama, cepat dan tajam, dan penuh dengan sesuatu yang tidak berhasil dipadamkan oleh 3 tahun isolasi. Dia menatapku, dan selama beberapa detik, tak satu pun dari kami mengatakan apa-apa. Lalu dia menyebut namaku. Jelas sekali, tanpa ragu, tanpa kebingungan, hanya namaku. Seolah-olah aku berkunjung minggu lalu, bukan 3 tahun yang lalu. Aku membawa Rina. Aku sedang menyusui, jadi dia pergi kemanapun aku pergi, digendong di dadaku. Aku mengangkatnya keluar dan menempatkannya di lengan Nenek Yati, dan tangan nenekku mulai gemetar. Bukan karena kelemahan, karena sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Tidak ada yang memberitahunya aku sudah punya bayi. 3 tahun di kamar itu, dan tidak ada satu orang pun yang menyebutkan dia punya cicit.
Dia memeluk Rina dan menatap wajahnya untuk waktu yang lama. Lalu dia menatapku dan berkata, "Bayi itu memiliki hidungnya." Dan dia minta maaf tentang itu, karena itu bukan fitur terbaiknya. Aku tertawa begitu keras hingga hampir membangunkan wanita yang tidur di kamar sebelah. Itulah Nenek Yati. Bahkan di tengah semua kegelapan ini, dia bisa menemukan sesuatu untuk dijadikan lelucon. Setelah menenangkan diri, Nenek Yati menjadi sangat fokus, sangat tenang. Jenis ketenangan yang kuingat ketika aku masih kecil. Dan dia akan duduk di meja dapurnya dengan kalkulator dan tumpukan cek sewa, menghitung angka-angka propertinya. Dia dalam mode bisnis. Dia memberitahuku bahwa surat wasiat aslinya, yang ditulis oleh pengacaranya, Pak Anwar, di kantornya di kawasan Sudirman, membagi semuanya secara merata antara aku dan Budi 50/50. Tidak ada syarat, tidak ada klausul tentang anak-anak atau pengasuhan. Hanya pembagian yang bersih dan adil, karena, seperti yang dia katakan, kedua cucunya pantas mendapatkan awal yang setara dalam hidup. Tapi 2 tahun lalu, Hendra memecat Pak Anwar. Tidak memberi alasan, hanya memberitahunya jasanya tidak lagi dibutuhkan. Kemudian dia membawa seorang pria bernama pengacara Surya, seorang pengacara, yang sejauh pemahaman Nenek Yati, melakukan apapun yang diminta Hendra. Surya menulis ulang surat wasiat itu. Dia menambahkan klausul tentang cucu dengan anak di bawah umur yang menerima rumah jalan kenanga plus 70% dari portofolio. Saat itu, Budi masih menikah dengan Siska, dan mereka konon sedang mencoba punya bayi. Hendra bertaruh bahwa Budi akan punya anak duluan, tapi kemudian Siska meninggalkan Budi pada bulan Januari karena judinya. Dan 5 bulan kemudian, aku melahirkan Rina. Permainan curang Hendra sendiri menjadi bumerang baginya. Klausul yang dia buat untuk membantu Budi sekarang membantuku, dan dia tidak bisa membatalkannya tanpa mengakui dia telah melakukan penipuan. Jadi, satu-satunya jalan keluarnya adalah membuatku menyerahkan putriku atau menyerahkan bagianku sepenuhnya. Itu menjelaskan keputusasaannya. Itu menjelaskan tekanannya. Ayahku bukan hanya serakah, dia terperangkap oleh kebohongannya sendiri. Dan uangnya, itu lebih buruk. Nenek Yati memberitahuku bahwa sebelum Hendra mengambil ponselnya, dia sudah memperhatikan angka-angkanya tidak masuk akal. 6 propertinya menghasilkan sekitar 120 juta rupiah dalam sewa bulanan gabungan. Tapi setoran ke rekeningnya hanya sekitar 45 juta rupiah. Setiap bulan, lebih dari 75 juta rupiah lenyap begitu saja. Selama 3 tahun, itu berjumlah sekitar 2,7 miliar rupiah yang hilang ke saku ayahku. Ayahku bukan hanya pilih kasih. Dia merampok ibunya sendiri, sementara ibunya duduk di kamar, tanpa telepon dan tanpa pengunjung. Dicap terlalu gila untuk dipercaya siapapun. Jika kau memiliki orang tua atau kakek nenek di fasilitas perawatan, pergilah mengunjungi mereka. Bukan saat lebaran, bukan saat ulang tahun mereka. Pergilah pada Selasa pagi yang acak, duduklah bersama mereka. Tanyakan bagaimana keadaan mereka sebenarnya, karena terkadang orang yang seharusnya melindungi mereka adalah orang yang harus mereka waspadai. Malam itu, aku duduk di mobilku di tempat parkir Senja Indah. Rina tertidur di kursi bayinya. Tanganku gemetar di setir dan aku membuat keputusan. Aku tidak akan lari. Aku tidak akan mengganti nomorku dan bersembunyi. Aku akan menghancurkan ayahku secara hukum, diam-diam, dan sepenuhnya. Dan nenekku yang berusia 81 tahun, wanita yang coba dihapus ayahku dari dunia, dia sudah punya rencana. Dia sudah duduk di kamar itu selama 3 tahun, dengan tidak ada apa-apa selain waktu dan kemarahan. Dan percayalah, Nenek Yati telah memikirkan ini jauh lebih baik daripada yang pernah bisa kulakukan. Hal pertama yang dikatakan Nenek Yati padaku selama kunjungan keduaku ke Senja Indah adalah bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dengan dokumentasi.
Dia mengatakannya dengan wajah yang benar-benar datar, duduk di kursi berlengan biru itu. Dan aku menyadari saat itu bahwa nenekku tidak hanya duduk di kamar itu selama 3 tahun mengasihani dirinya sendiri. Dia telah berpikir, membuat katalog, menunggu seseorang, siapapun, untuk berjalan melalui pintu itu dan memberinya satu hal yang tidak dia miliki, koneksi ke dunia luar. Sekarang dia memilikiku, dan hanya itu yang dia butuhkan. Kami punya waktu 3 minggu. Hendra memberiku tenggat waktu 19 September, tanggal pertemuan keluarga berikutnya di mana aku seharusnya menandatangani hak asurina kepada Budi, atau menyerahkan warisanku. Baiklah, kami akan menggunakan setiap hari itu. Panggilan pertama yang kulakukan adalah ke Pak Anwar, pengacara harta warisan asli Nenek Yati. Kantornya ada di sebuah ruko di Jakarta Pusat, di atas sebuah rumah makan Padang yang berbau rendang dan sambal ijo. Jenis gedung di mana pekerjaan nyata diselesaikan oleh orang-orang yang tidak membutuhkan lantai marmer untuk membuktikan keseriusan mereka. Pak Anwar berusia akhir 60-an, berambut perak, kacamata baca tergantung di rantai. Dan ketika aku duduk di seberang mejanya dan menjelaskan apa yang telah dilakukan Hendra, wajah pria itu melewati sekitar 6 emosi dalam 10 detik. Yang terakhir adalah kemarahan yang dingin dan terfokus. Pak Anwar memberitahuku bahwa dia curiga ketika Hendra memecatnya 2 tahun lalu. Tidak ada penjelasan, tidak ada pemberitahuan, hanya surat yang mengatakan jasanya tidak lagi diperlukan. Dia sempat mempertimbangkan untuk menghubungi Nenek Yati secara langsung, tetapi diberitahu oleh Hendra bahwa dia menderita demensia dan tidak bisa berkomunikasi. Jadi dia membiarkannya. Dia bilang dia menyesali keputusan itu setiap hari sejak itu. Dan sekarang, dia berniat memperbaikinya. Dia menarik surat wasiat asli Nenek Yati dari arsipnya. Semuanya ada di sana, hitam di atas putih, 50/50, dibagi antara aku dan Budi. Tidak ada syarat, tidak ada klausul tentang anak-anak atau pengasuhan, bersih dan adil. Persis seperti yang dijelaskan Nenek Yati. Kemudian aku menunjukkan kepadanya dokumen yang diberikan Hendra padaku pada pertemuan 14 Agustus. Surat wasiat modifikasi yang disiapkan oleh pengacara Surya. Pak Anwar meletakkannya berdampingan dan menggelengkan kepalanya seperti montir yang melihat pekerjaan kabel orang lain yang buruk. Modifikasinya signifikan. Bagian Budi telah digelembungkan menjadi 70% plus rumah jalan kenanga. Semua bergantung pada klausul pengasuh utama anak di bawah umur yang tidak pernah disetujui dan tidak pernah ditandatangani Nenek Yati. Pengacara Surya telah menggunakan surat kuasa Hendra untuk mengizinkan perubahan, yang hanya sah jika Nenek Yati benar-benar tidak mampu dan perubahan itu melayani kepentingannya. Keduanya tidak benar. Pak Anwar mengucapkan satu kata, bisa digugat. Lalu, dia mengucapkan kata lain, pidana. Langkah kedua adalah uangnya. Bagian ini memakan waktu 2 akhir pekan, laptop, dan sekitar 4 teko kopi. Nenek Yati mengingat login perbankan online-nya, karena tentu saja dia ingat. Dan dengan bantuan Suster Nurul mengakses komputer di fasilitas itu, kami menarik catatan setoran selama 3 tahun. Aku juga pergi ke kantor pajak daerah dan menarik catatan pajak properti untuk semua 6 unit sewa, yang merupakan informasi publik. Kemudian aku mencocokkan pendapatan sewa yang diharapkan dengan apa yang sebenarnya disetorkan ke rekening Nenek Yati. Kesenjangannya mengejutkan. Properti Nenek Yati menghasilkan sekitar 120 juta rupiah per bulan dalam sewa gabungan, tetapi hanya sekitar 45 juta rupiah yang masuk ke rekeningnya. Sisa 75 juta per bulan dialihkan. Aku membuat spreadsheet bulan demi bulan, properti demi properti, dan total selama 36 bulan mencapai sekitar 2,7 miliar rupiah. Uang itu mengalir langsung ke rekening giro pribadi Hendra. Dan dari sana, sebagian pergi ke suatu tempat yang tidak kusangka. Tapi aku akan membahasnya sebentar lagi. Langkah ketiga adalah bagian terpenting. Membuktikan Nenek Yati kompeten.
Karena seluruh pembelaan Hendra adalah bahwa ibunya menderita demensia dan dia bertindak demi kepentingan terbaiknya, kami membutuhkan dokter untuk menghancurkan argumen itu. Pak Anwar mengatur agar ahli geriatri independen, Dr. Lina, dari rumah sakit ternama di Jakarta untuk mengunjungi Nenek Yati di Senja Indah. Dia melakukan penilaian kognitif penuh, tes menggambar jam, latihan mengingat memori, semuanya. Nenek Yati mendapat skor dalam kisaran normal untuk kelompok usianya. Sedikit lupa yang wajar karena usia, jenis di mana kau masuk ke sebuah ruangan dan lupa alasannya, yang sejujurnya aku juga alami di usia 31. Jadi itu hanya manusiawi. Laporan tertulis Dr. Lina menyatakan dalam bahasa klinis yang jelas bahwa Nenek Yati sepenuhnya kompeten untuk mengelola urusannya sendiri dan membuat keputusannya sendiri. Dokter juga mencatat dalam lampiran terpisah bahwa kondisi isolasi Nenek Yati, tanpa telepon, pengunjung dibatasi, surat kuasa tunggal dikendalikan oleh anggota keluarga, menimbulkan tanda bahaya serius yang konsisten dengan penyalahgunaan lansia. Laporan itu adalah granat dengan pin yang sudah ditarik. Kami hanya perlu memutuskan kapan melemparnya. Pada minggu kedua September, Pak Anwar telah menyusun paket lengkap. Surat wasiat asli, modifikasi curang, spreadsheet perbedaan keuangan, penilaian kognitif Dr. Lina, pengaduan resmi ke Kejaksaan Negeri atas eksploitasi keuangan orang dewasa lanjut usia, petisi untuk mencabut surat kuasa Hendra, dan mosi untuk memulihkan ketentuan surat wasiat asli. Semuanya diajukan pada 15 September, 4 hari sebelum pertemuan. Dan inilah bagian yang masih memberiku semacam kepuasan yang aneh. Pada 15 September, ketika Pak Anwar menyerahkan pengaduan itu ke kantor jaksa, ketika catatan bank itu sampai di meja jaksa, ketika penilaian kognitif Nenek Yati dimasukkan ke dalam catatan resmi, ayahku ada di rumah menonton pertandingan bola. Dia tidak tahu apa-apa. Dinding kehidupannya sudah runtuh, dan dia sedang duduk di kursi malasnya, berpikir dia sudah menang. Berpura-pura aku masih mempertimbangkan tawarannya selama 3 minggu itu, adalah akting tersulit dalam hidupku. Aku menelpon Hendra pada 10 September, membiarkan suaraku sedikit gemetar, dan memberitahunya aku sedang memikirkannya, bahwa aku butuh lebih banyak waktu. Tapi aku mengerti posisinya. Dia berbesar hati di telepon. Cara orang berkuasa bersikap ketika mereka pikir kau akan menyerah. Dia menyuruhku mengambil waktu beberapa hari lagi. Dia bilang dia tahu aku akan melakukan hal yang benar. Aku pantas mendapatkan piala citra untuk panggilan telepon itu. Atau setidaknya voucher belanja. Dimas dan aku bersiap untuk 19 September bersama. Ide dialah untuk menempatkan Nenek Yati dan Pak Anwar di dekatnya sebagai rencana keselamatan. Dia tidak mempercayai Hendra, tidak pernah, dan dia ingin saksi dekat. Nenek Yati dan Pak Anwar akan parkir di blok sebelah di mobil Pak Anwar. Jika ada yang salah, Dimas akan mengirim pesan 1 kata dan mereka akan masuk. Suster Nurul setuju untuk menemani Nenek Yati sebagai petugas medisnya. 3 orang, 1 blok jauhnya, siap jika dibutuhkan. Beberapa orang mungkin berpikir itu berlebihan, tapi Dimas tumbuh di rumah di mana ayahnya meninju lubang di dinding ketika makan malam terlambat. Dia mengenali bahaya seperti beberapa orang mengenali cuaca dalam perubahan tekanan sebelum badai melanda. Dan dia tidak akan membiarkanku masuk ke rumah itu tanpa rencana cadangan. Tabunganku saat itu sekitar 15 juta rupiah. Bukan kekayaan, tapi cukup untuk memberiku pilihan. Aku telah menyisihkan sedikit uang setiap gajian sejak aku berusia 24 tahun. Bahkan ketika keadaannya sulit, terutama ketika sulit. Bantalan kecil itu berarti aku tidak harus mengatakan iya untuk apapun karena putus asa. Jika cerita ini mengajarkanmu satu hal, biarlah itu menjadi ini. Tabungan kecil tidak akan mengubah hidupmu dalam semalam, tapi itu mungkin menjaga orang lain dari mengendalikannya. Malam sebelum 19 September, aku berdiri di kamar Rina jam 2 pagi, mengawasinya tidur.
Dia mengenakan baju bayi dengan gambar stroberi kecil. Tangannya mengepal menjadi tinju kecil. Cara bayi melakukannya. Seolah-olah dia siap melawan dunia. Dan dia bahkan belum membuka matanya. Aku berbisik padanya bahwa besok akan menjadi hari yang berat. Tapi semua yang kulakukan adalah untuknya. Lalu aku pergi tidur, mengatur alarmku jam 6 dan tidak tidur 1 menit pun. 19 September, hari Jumat, jam 6 sore. Langit di atas Jakarta berwarna ungu memar, seperti awal musim hujan. Jenis yang membuat segalanya tampak seperti lukisan dan tidak ada yang terasa nyata. Dimas menyetir. Aku duduk di kursi penumpang, dengan Rina di kursi bayinya di belakangku. Aku sedang menyusui, jadi dia pergi kemana aku pergi. Itu hanyalah matematika ibu baru. Dimas menyarankan meninggalkan dia dengan ibunya, tapi Rina sedang fase menyusu terus-menerus sepanjang minggu dan tidak mau minum dari botol. Dan sejujurnya, sebagian dari diriku, bagian yang tidak aku banggakan, masih percaya orang tuaku mungkin melihat cucu mereka dan merasakan sesuatu yang manusiawi. Itu adalah butiran terakhir dari harapan naif yang tersisa. Itu tidak akan bertahan malam ini. Kami berbelok ke Jalan Kenanga jam 5.50. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya. Pagar krem, jendela coklat. Tanaman pagar yang dipangkas Ibu Wati dengan presisi militer. Mobil Pajero baru Hendra duduk di jalan masuk seperti piala. Dimas parkir di pinggir jalan dan mengirim pesan ke Pak Anwar. Kami di sini. Pak Anwar mengonfirmasi dia, Nenek Yati, dan Nurul parkir di Jalan Anggrek, 1 blok di utara. Mesin menyala. Di dalam, rumah berbau kopi dan pembersih lemon. Tidak ada semur daging kali ini. Ibu Wati tidak sedang tampil lagi. Dia duduk di meja makan dengan tangan terlipat, mata ke bawah, postur seorang wanita yang tahu persis apa yang akan ditanyakan dan sudah berdamai dengannya. Hendra berdiri di ujung meja. Map coklat terbuka. Map yang sama dari 14 Agustus, tapi lebih tebal sekarang. Lebih banyak kertas, lebih banyak tanda tangan, lebih banyak baris bagiku untuk menandatangani putriku atau warisanku. Dia sudah mencetak formulir transfer hak asuh. Aku bisa melihat kop surat pengadilan agama dari seberang ruangan. Budi duduk di sudut. Dia terlihat lebih buruk dari terakhir kali, lebih kurus. Lututnya memantul di bawah meja begitu keras hingga cangkir kopi bergetar. Dia tidak mau menatapku. Kau tahu perasaan itu ketika kau melihat seseorang dan menyadari mereka tidak marah padamu. Mereka tidak bersekongkol melawanmu. Mereka hanya tenggelam dan mereka akan berpegangan pada apapun yang mengapung, bahkan jika itu berarti menarikmu ke bawah. Itulah rupa Budi. Dan aku merasa kasihan padanya tepat selama 3 detik sampai aku ingat apa yang dia rela biarkan terjadi pada putriku demi selembar cek. Hendra tidak membuang waktu. Dia mengetuk map itu dan memberitahuku ini adalah kesempatan terakhirku. Dia bilang dia sudah sabar. Dia bilang dia sudah lebih dari adil. Dia bilang yang harus kulakukan hanyalah menandatangani entah surat hak asuh atau formulir pelepasan hak, dan kita semua bisa melangkah maju sebagai keluarga. Aku menatap ayahku di seberang meja itu dan aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Bukan kemarahan, bukan ketakutan. Hanya kejelasan yang dalam dan berat. Seperti seseorang telah menghapus kabut dari jendela yang kutatap selama 31 tahun. Aku bilang tidak. Tidak secara dramatis. Tidak dengan pidato. Hanya tidak. Dan kemudian aku mengambil kursi bayi Rina dari lantai dan mulai berjalan menuju lorong. Apa yang terjadi selanjutnya mungkin memakan waktu 7 detik. Rasanya seperti 40 menit. Hendra bergerak cepat untuk pria berusia 59 tahun. Dia melangkah ke lorong dan menghalangi jalanku di dekat puncak tangga. Dia belum berteriak. Itu terjadi setelahnya. Pertama dia mencoba suara itu. Suara rendah, terkontrol ala
Hendra paling tahu, yang telah menjalankan keluarga ini selama beberapa dekade. Dia memberitahuku, aku membuat kesalahan. Dia memberitahuku, aku tidak mengerti apa yang dipertaruhkan. Aku mencoba melangkah mengelilinginya. Dia mencengkeram bahuku, kedua tangan keras. Aku memegang kursi bayi Rina di tangan kiriku. Aku mencoba memutar bebas dengan kananku, tapi Hendra tidak melepaskan. Dia mencengkeramku seolah aku adalah sesuatu yang dimilikinya. Seperti dia telah mencengkeram seluruh keluarga ini, seluruh hidupnya, dan tidak bisa secara fisik memproses seseorang yang menarik diri. Lalu dia mendorong. Aku terhuyung ke belakang. Tumitku tersangkut di anak tangga paling atas. Tangan kananku melesat keluar dan meraih pegangan tangga, dan aku memutar tubuhku, naluri murni, naluri ibu murni, sehingga punggungku menghantam tangga, dan kursi bayi Rina tetap rata di dadaku. Aku meluncur turun 3 anak tangga. Karpet merobek bajuku dan membakar kulit punggung bawahku. Pergelangan tanganku tertekuk ke samping ke arah pegangan tangga dengan bunyi retak panas yang memberitahuku ada sesuatu yang sangat salah di sana. Rina menjerit. Jeritan bayi baru lahir yang terdengar seperti seluruh dunia berakhir. Karena baginya, pada saat itu, memang begitu. Dan dari puncak tangga, ayahku menatap ke bawah padaku dan berteriak bahwa warisan itu milik Budi, dan aku harus menyingkirkan anak itu. Ibu Wati berdiri di ambang pintu ruang makan. Dia tidak bergerak. Dia tidak berbicara. Dia hanya berdiri di sana dengan tangan menutupi mulutnya, melihat suaminya mendorong putrinya menuruni tangga, dan dia tidak melakukan apa-apa. 31 tahun tanpa melakukan apa-apa. Konsisten sempurna sampai akhir. Dimas datang dari ruang tamu seperti kereta api. Dia menempatkan dirinya di antara aku dan tangga, membantuku berdiri dengan satu tangan, memeriksa Rina dengan tangan lainnya. Dia menangis, tapi tidak terluka. Kursi bayi telah melakukan tugasnya, dan tubuhku telah melakukan sisanya. Punggungku terasa terbakar. Pergelangan tangan kananku bengkak dengan cepat. Tapi putriku aman. Itu satu-satunya perhitungan yang penting. Dimas mengeluarkan ponselnya. Dia mengetik satu kata dan mengirimkannya ke nomor Pak Anwar. Lalu dia menatap Hendra, masih berdiri di puncak tangga, bernapas berat, wajah merah, dan memberitahunya dia menelpon polisi. Ekspresi Hendra berkedip. Hanya sesaat, retakan pertama. Pintu depan terbuka 90 detik kemudian. Pak Anwar masuk lebih dulu. Jas abu-abu, tas kerja, kacamata baca masih terpasang. Di belakangnya, Suster Nurul dengan seragam medisnya. Dan di belakang Nurul, bergerak perlahan dengan tongkat kayu dan ekspresi yang akan kuingat sampai hari aku mati. Nenekku, Nenek Yati, 81 tahun, wanita yang dikurung ayahku selama 3 tahun dan diberitahukan kepada dunia bahwa dia sudah hilang. Dia ada di sana berdiri di lorongnya, menatap ke arah putranya. Wajah Hendra menjadi pucat. Bukan putih karena marah atau kaget, putihnya seorang pria yang melihat tanah terbuka di bawah kakinya dan menyadari tidak ada dasarnya. Tangannya mulai gemetar, mulutnya terbuka dan tidak ada yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam seluruh hidupku, ayahku tidak punya kata-kata, tidak ada kendali, tidak ada naskah. Budi menjatuhkan cangkir kopi yang dipegangnya. Cangkir itu pecah di lantai ruang makan dan tidak ada yang memungutnya. Ibu Wati duduk di kursi terdekat seolah kakinya berhenti bekerja begitu saja. Nenek Yati tidak berteriak. Dia tidak berpidato. Dia berjalan ke ruang makan, menarik kursi, dan duduk di meja seolah dia pemilik tempat itu, yang secara teknis memang masih miliknya. Pak Anwar meletakkan tas kerjanya di meja, membukanya, dan menempatkan satu map di depan Hendra. Di dalam map itu ada segalanya.
Penilaian kognitif Dr. Lina yang membuktikan Nenek Yati kompeten. 36 bulan catatan bank yang menunjukkan 2,7 miliar rupiah yang hilang, surat wasiat asli di samping modifikasi curang, dan salinan bermeterai dari pengaduan yang diajukan ke Kejaksaan Negeri 4 hari sebelumnya. Hendra menatap dokumen-dokumen itu. Aku melihat matanya bergerak melintasi halaman, angka-angka, tanggal, kop surat kejaksaan, dan aku melihatnya mengerti. Dia tidak kalah malam ini. Dia sudah kalah 4 hari yang lalu. Segala sesuatu sejak itu adalah mayat hidup yang berjalan dan tidak menyadarinya. Aku belum pernah melihat seseorang menua 10 tahun dalam 10 detik. Hendra berubah dari yang suka memerintah menjadi tampak seperti seseorang yang baru saja diberitahu dia berutang seluruh dana pensiunnya kepada kantor pajak. Tangannya terus gemetar. Dia mencoba bicara 2 kali, dan kedua kalinya tidak ada yang keluar selain udara. Nenek Yati menatap putranya di seberang meja itu dan dia berkata, "Tenang, mantap." Suara seorang wanita yang punya waktu 3 tahun untuk melatih momen ini. "Hendra, aku membesarkanmu, dan aku belum pernah merasa lebih malu akan apapun dalam hidupku. Itu saja. Tidak ada teriakan, tidak ada monolog dramatis. Hanya seorang ibu yang memberitahu putranya kebenaran dalam 1 kalimat. Dan entah bagaimana, itu lebih buruk daripada apapun yang bisa dia katakan." Dimas menelpon polisi pada jam 6.22. 2 petugas dari Polres Jakarta Selatan tiba pada jam 6.39. Mereka mendokumentasikan luka-lukaku, luka bakar karpet di punggungku, bengkak di pergelangan tangan kananku. Dimas memberikan pernyataannya. Hendra memberitahu mereka, aku terpeleset di tangga. Petugas mencatat kedua akun, mengambil foto, dan mengajukan laporan. Mereka tidak menangkapnya di tempat, yang sayangnya normal untuk insiden domestik dengan cerita yang saling bertentangan. Mereka memberitahuku, aku bisa mengajukan tuntutan. Aku sudah melakukannya. Kami meninggalkan rumah Jalan Kenanga jam 7.45 malam itu. Dimas menggendong Rina. Pak Anwar mengantar Nenek Yati kembali ke Senja Indah. Suster Nurul ikut bersama mereka. Hendra berdiri di dapur sendirian. Ibu Wati sudah naik ke atas tanpa sepatah kata pun. Budi ada di beranda belakang duduk di tangga dalam kegelapan. Tidak ada yang mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Jika kau sudah sampai sejauh ini, kaulah alasan aku terus menceritakan kisah-kisah ini. Jika kau belum berlangganan, aku akan senang jika kau bergabung dengan kami. Tekan tombol itu, dan ketahuilah bahwa itu benar-benar membuat hariku menyenangkan setiap saat. Terima kasih. Sekarang, izinkan aku memberitahumu bagaimana itu berakhir. 4 hari setelah 19 September, pada Selasa pagi jam 7.15, 2 detektif dari kantor kepolisian datang ke jalan masuk rumah Jalan Kenanga. Hendra masih mengenakan juga mandinya. Dia mungkin tidur nyenyak atau tidak sama sekali sejak Kamis malam. Mereka punya surat perintah penangkapannya. Tuduhannya, eksploitasi keuangan lansia, penipuan, penggelapan, penganiayaan ringan, tindakan membahayakan orang lain, dan membahayakan kesejahteraan anak. Karena Rina ada dalam gendonganku ketika dia mendorongku, mereka memborgol ayahku di jalan masuknya sendiri, di rumah yang dibayar ibunya, di jalan tempat dia menghabiskan 30 tahun berpura-pura menjadi pria terhormat. Tidak ada kamera, tidak ada penonton, tidak ada adegan dramatis. Hanya 2 petugas, sepasang borgol, dan klik pelan dari seluruh kehidupan seorang pria yang terkunci rapat. Uang jaminannya ditetapkan tinggi. Dia tidak bisa membayarnya. Uang di rekeningnya adalah uang curian, dan rekening-rekening itu dibekukan. Hendra menghabiskan 11 hari di tahanan polisi, sebelum Ibu Wati mengumpulkan uang jaminan menggunakan tabungannya sendiri. 11 malam, di kasur tipis untuk pria yang baru saja merenovasi dapurnya dengan uang ibunya. Ada kata untuk jenis matematika itu. Kurasa
Itu disebut keadilan. Tapi Hendra bukan satu-satunya. 2 minggu kemudian, ketika akuntan forensik selesai melacak uang itu, mereka menemukan sesuatu yang memukulku lebih keras daripada tangga itu. Ibu Wati memiliki rekening tabungan terpisah di bank kecil di Depok. Bukan bank utama keluarga, bank berbeda dengan nama gadisnya. Selama 3 tahun, Hendra telah mentransfer sekitar 500 juta rupiah ke rekening itu. Setoran rutin 3 atau 4 kali sebulan. Cukup kecil untuk menghindari tanda bahaya otomatis. Ibuku tahu. Dia tidak hanya memalingkan muka. Dia mengambil keuntungan. Setiap rasa bersalah yang dia limpahkan padaku. Setiap pidato tentang pengorbanan keluarga. Setiap kali dia berdiri di dapur itu dengan tangan bersilang dan memberitahuku, aku egois. Dia punya uang curian di sakunya. Ibu Wati ditangkap pada Rabu siang awal Oktober. Persekongkolan untuk melakukan penipuan. Menerima barang curian. Aku tidak tahu apa yang dia katakan kepada petugas ketika mereka datang. Aku membayangkan dia sopan. Ibu Wati selalu sopan. Tepat sampai saat dia melihat suaminya mendorongku menuruni tangga dan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Dia mengambil kesepakatan pembelaan. 18 bulan masa percobaan, 200 jam layanan masyarakat, pengembalian penuh uang 500 juta itu. Dia menghindari hukuman penjara karena dia bekerja sama dengan jaksa dan memberikan kesaksian melawan Hendra. Tapi bagi wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya membangun potret keluarga yang sempurna untuk tetangga dan lingkaran arisan ibu-ibu, catatan kriminal adalah selnya sendiri yang akan dia bawa kemana-mana. Pengacara Hendra mencoba bernegosiasi. Bukti tidak menyisakan banyak ruang. Catatan bank tidak berbohong, dan dokumentasi Pak Anwar sangat teliti. Hendra menerima hukuman, 3-6 tahun di penjara negara, pengembalian penuh 2,7 miliar rupiah, yang tidak dia miliki dan mungkin tidak akan pernah dia miliki. Dia juga kehilangan pekerjaannya. Sebuah kampus tidak bisa mempekerjakan pria dengan vonis pidana untuk penyalahgunaan lansia dan penyerangan. 30 tahun kehormatan biasa-biasa saja, hilang dalam satu sidang hukuman. Pengacara Surya, pengacara yang memodifikasi surat wasiat Nenek Yati di bawah arahan Hendra. Dia tidak masuk penjara, tapi Dewan Kehormatan Advokat membuka persidangan terhadapnya dalam beberapa minggu. Dia telah mengubah dokumen hukum menggunakan surat kuasa yang diperoleh di bawah alasan palsu, tanpa persetujuan yang diinformasikan dari pemberi kuasa. Izinnya ditangguhkan, dan pemecatan menyusul dalam 6 bulan. Penyelidikan terpisah untuk pemalsuan masih terbuka. Terakhir kali aku mendengarnya. Beberapa konsekuensi lambat, tapi mereka masih menemukanmu. Ben Budi, kakakku, tidak menghadapi tuntutan pidana. Dia belum mencuri apapun, belum memasukkan apapun, belum mendorong siapapun, tapi Nenek Yati mendudukannya secara pribadi, hanya mereka berdua, dan memberitahunya kebenaran tentang bagian warisannya. Uang itu ada untuknya. Setiap sen dari 50%-nya, tapi dia tidak akan melihat 1 rupiah pun sampai dia menyelesaikan program rehabilitasi kecanduan residensial 90 hari. Jika dia keluar atau kambuh sebelum selesai, bagiannya akan dialihkan ke yayasan amal. Untuk pertama kalinya dalam hidup Budi, tidak ada yang akan memperbaikinya untuknya. Tidak ada orang tua yang menyambar dengan cek. Tidak ada adik perempuan yang dibuat merasa bersalah untuk berkorban. Hanya Budi. Sebuah program dan pilihan untuk tumbuh dewasa di usia 35 tahun atau kehilangan segalanya secara nyata. Aku belum tahu kemana arah cerita itu. Itu miliknya untuk ditulis. Nenek Yati mengambil kembali kendali penuh atas kekayaannya, propertinya, dan hidupnya. Dia pindah dari Senja Indah ke fasilitas yang lebih bagus yang dia pilih sendiri. Satu di daerah Bogor, lebih dekat denganku. Di mana dia memilih kamarnya sendiri, memiliki teleponnya sendiri,
dan mengadakan malam catur setiap Selasa tanpa izin siapapun. Dia melihat Rina setiap minggu pagi. Hal pertama yang dilakukan Nenek Yati setelah mendapatkan ponselnya kembali adalah mengunduh aplikasi podcast. 3 tahun tanpa internet, dan wanita itu keluar menginginkan cerita kriminal nyata dan tips berkebun. Dia 81 tahun, dan dia memiliki asupan media yang lebih baik dariku. Pak Anwar memulihkan surat wasiat asli 50/50. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada klausul, tidak ada syarat kecuali persyaratan perawatan budi, yang ditambahkan Nenek Yati sendiri dan memiliki setiap hak hukum untuk disertakan. Rumah Jalan Kenanga dijual. Tak satu pun dari kami ingin tinggal di sana. Beberapa rumah menyimpan terlalu banyak hantu, dan aku tidak berbicara tentang jenis yang menakutkan. Dimas dan aku menggunakan bagianku dari hasil penjualan sebagai uang muka rumah di daerah Tangerang Selatan. 3 kamar tidur dengan halaman belakang dan garasi, di mana Dimas segera mendirikan meja kerja. Pagi pertama di rumah itu, aku membuat telur orak-arik di dapur kami sendiri, di kompor kami sendiri, di meja kami sendiri. Aku berdiri di sana dengan spatula di satu tangan dan putriku di pinggangku. Dan aku menangis. Bukan jenis tangisan sedih, jenis tangisan yang kau dapatkan karena usaha keras. Dimas masuk, menatapku, dan bertanya apakah aku membakar telurnya. Aku tidak, tapi itulah Dimas. Pria itu menyaksikan sebuah keluarga meledak 3 minggu lalu. Dan kekhawatiran pertamanya selalu apakah sarapan akan memicu alarm asap. Dimas benar selama ini. Omong-omong, setiap kali dia memberitahuku keluargaku tidak pantas mendapatkan energiku, setiap kali dia berkata aku bernilai lebih dari remah-remah yang mereka lemparkan padaku, aku hanya butuh 3 dekade dan 1 tangga untuk akhirnya mendengarnya. Dimas dan aku menyimpan toples di meja dapur sekarang. Setiap Jumat malam, kami masing-masing menuliskan 1 hal baik yang terjadi minggu itu dan memasukkannya. Pada malam tahun baru, kami akan membaca semuanya. Kebanyakan dari mereka akan kecil. Tawa pertama Rina, tempat parkir yang sangat bagus, secangkir kopi yang sempurna di pagi yang dingin. Tapi itulah intinya. Hal-hal kecil adalah hal-hal besar. Selalu begitu. Terkadang, anak perempuan yang mereka abaikan adalah orang yang menyelamatkan seluruh keluarga. Sekian untuk hari ini, dan aku sangat berterima kasih kau tetap bersamaku melalui seluruh cerita ini. Ada cerita lain yang menunggumu tepat di layarmu. Dan aku punya firasat kau akan menyukainya sama seperti yang ini. Sampai jumpa di sana.